Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok balance dari AKT 1A. Yang pertama ada menu file yang terdiri dari 13 icon. Pertama ada icon new yang berfungsi untuk membuka workbook yang baru. Kedua ada open, membuka workbook yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Dan info berfungsi untuk memunculkan tab informasi dokumen meliputi ukuran judul, tag kategori dokumen, tanggal pembuatan, dan pembaruan penulis, dan mengunci memberikan password untuk melindungi privasi dokumen atau proyek. Dan selanjutnya ada save. Save berfungsi untuk menyimpan workbook yang masih aktif. Save as menyimpan lembar kerja pada workbook. Dan print berfungsi untuk mencetak worksheet ke kertas. Selanjutnya share. Share ini berfungsi untuk membagikan dokumen ke orang lain melalui email maupun OneDrive. Dan selanjutnya export untuk mengekspor file Excel ke bentuk yang lain seperti PDF atau XPS. Selanjutnya publish. Publish ini berfungsi untuk menerbitkan dokumen yang telah dibuat di aplikasi Power BI. Power BI adalah aplikasi untuk menyatukan banyak sumber data dan pengelola statistik. Dan close berfungsi untuk menutup lembar kerja. Yang ini account berfungsi untuk mengelola pengaturan akun, tema, sistem, login Office, dan informasi dari produk Office seperti update terakhir dan informasi software yang digunakan. Selanjutnya, di sini ada icon home yang terdiri dari clipboard, font, attachment, number, stylist, cells, editing. Pertama di clipboard. Dalam clipboard terdapat paste untuk menempelkan objek pada clipboard ke dalam dokumen. Cut ini berfungsi untuk memindahkan objek ke clipboard. Dan ini copy berfungsi untuk menyalin objek ke clipboard. Format painter ini berfungsi untuk melakukan copy format. Selanjutnya, di sini ada akun font. Yang pertama ada bold. Bold berfungsi untuk mencetakkan tebal kata. Dan italic untuk cetak miring. Dan di sini ada underline yang berfungsi untuk cetak garis bawah. Di sini terdapat bottom border yang berfungsi untuk membuat garis tetapi pada sel aktif. Selanjutnya di sini ada fill color yang berfungsi untuk mewarnai background sel yang dipilih. Ini font color yang berfungsi untuk mewarnai teks pada sel yang dipilih. Increase font size berfungsi untuk memberikan font size berfungsi untuk mengatur ukuran huruf. Selanjutnya, decrease ini berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. Selanjutnya di icon alignment terdapat ini top align berfungsi untuk menjadikan teks menepi ke atas sel.
ini berfungsi untuk teks menengah dan ini berfungsi untuk teks ke bawah. Dan Elect Lab untuk rata kiri, center rata tengah, dan ini Elect Right berfungsi untuk rata kanan. Di sini ada orientation yang berfungsi arah penulisan, discrete indent. Di sini berfungsi untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kiri, yang increase indent untuk menarik batas kanan teks ke sebelah kanan. Dan sini wrap text untuk menampilkan semua isi sel dalam bentuk baris. Fungsi center, marge and center yaitu untuk menggabungkan beberapa sel yang dipilih dan membuat isinya rata tengah. Selanjutnya ada number yang terdiri dari account number format yang berfungsi untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Di sini ada persen style yang berfungsi untuk menampilkan format persen. Di sini ada koma style, ada increase decimal yang berfungsi menampilkan angka di belakang koma, decrease decimal mengurangi angka di belakang koma. Selanjutnya di style ada conditional formatting yang berfungsi untuk melakukan format terkondisi. Dan di sini ada cell styles yang berfungsi membuat format sel secara cepat. Di cells terdiri dari insert, delete, format. Insert yang berfungsi memasukkan sel baru. Delete berfungsi untuk menghapus sel. Format berfungsi untuk melakukan format sel. Dan di sini ada editing. Clear. Clear ini berfungsi untuk menghapus semuanya dari sel. Fill berfungsi untuk membuat pola angka secara kontinu. Dan sum atau auto sum berfungsi untuk menjumlah isi sel yang dipilih. Sort and filter berfungsi untuk menampilkan menu untuk mengurutkan atau menyaring data. Print and select berfungsi untuk menampilkan menu untuk mencari atau melihat data. Di sini terdiri dari tables, add-ins, chart, tires, breakpoints, filter, and links. Yang pertama ada pivot tables yang berfungsi untuk mengatur dan meringkas data yang kompleks. Recommended pivot tables berfungsi untuk meminta rekomendasi Excel untuk meringkas pivot tables. Dan yang ketiga ada tables berfungsi untuk membuat suatu tabel pada sel yang telah dipilih. Selanjutnya ada browse. Di sini ada recommended charts berfungsi untuk menampilkan rekomendasi charts dari data yang telah dipilih. Di sini ada insert column or bar chart yang berfungsi untuk menyisipkan bagian kolom ke dalam dokumen. Insert line or array chart berfungsi untuk menyisipkan diagram garis ke dalam dokumen. Insert
or dotnet chart berfungsi untuk menyisipkan diagram lingkaran ke dalam dokumen. Di sini ada insert berfungsi untuk memasukkan grafik batang. Dan yang ini insert static chart berfungsi untuk memasukkan grafik area. Selanjutnya insert scatter berfungsi untuk menyisipkan bagan sebar ke dalam dokumen atau yang bisa dikenal dengan bagan eksi. Selanjutnya ada insert waterfall panel text surface of reader chart berfungsi untuk mendapatkan informasi mendetail tentang fungsi. Dan yang ini insert combo chart berfungsi untuk menambahkan atau menghapus sumbu sekunder dalam bagan di Excel. Dmaps 3D Maps berfungsi untuk membandingkan nilai dan kategori berdasarkan data yang kompleks. Selanjutnya discrete lines. Lines berfungsi untuk menampilkan mini chart berupa garis dan single data. Kolom berfungsi untuk menampilkan mini chart berupa kolom dari single data. Win atau loss berfungsi untuk menampilkan min chart berupa win atau loss dari single data. Selanjutnya di filter ada sweeper yang berfungsi untuk menyaring data secara visual. Timeline berfungsi untuk menyaring tanggal secara interaktif. Dan yang ini berfungsi untuk membuat link pada dokumen lain sehingga bisa diakses dengan cepat. Selanjutnya di bagian page layout. Di page layout ada themes yang berfungsi untuk mengubah desain keseluruhan dari dokumen Excel termasuk warna, huruf, dan juga efeknya. Selanjutnya ada themes colors yang berfungsi untuk mengubah warna pada tema yang digunakan saat ini. Fonts berfungsi untuk mengubah huruf pada tema yang digunakan saat ini. Efek berfungsi untuk mengubah efek tema yang digunakan saat ini. Selanjutnya ada margin. Ini berfungsi untuk memilih ukuran margin untuk seluruh dokumen bagian tertentu saat ini. Orientation berfungsi untuk mengalihkan tata letak halaman tarik memanjang ke atas dan landscape memanjang ke samping. Di sini ada breaks berfungsi untuk mencantumkan di mana halaman baru akan dimulai pada cetak. Print area yang berfungsi untuk menandai area tertentu dari lembaran halaman untuk dicetak. Dan di sini ada width, ini berfungsi untuk memperkecil lebar hasil cetak agar sesuai dengan halaman maksimum. Height ini berfungsi untuk memperkecil tinggi hasil cetak agar pas dengan jumlah halaman maksimum. Sekali ini berfungsi untuk meregangkan atau memperkecil hasil cetak menjadi halaman maksimum. Di sini ada view. View berfungsi untuk memperlihatkan garis antara baris dan kolom di lembaran untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Print ini berfungsi untuk mencetak garis antara baris dan kolom di lembaran atau mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. View ini berfungsi untuk memperlihatkan judul baris pada kolom. Print headings ini untuk mencetak judul baris dan kolom. Di sini
ada send backward untuk mengirim objek yang telah dipilih ke belakang dari semua objek lainnya. Bring forward berfungsi untuk menempelkan objek yang telah dipilih di depan semua objek lainnya sehingga tidak ada bagian dan objek tersebut yang tersembunyi dari objek lainnya. Di sini ada rotate ini berfungsi untuk memutar atau mengembalikan objek yang telah dipilih. Group berfungsi untuk mengelompokkan objek bersama-sama sehingga dapat diperlakukan seperti satu objek saja. Alike ini berfungsi untuk mensejajarkan tepi pada beberapa objek yang telah dipilih. Di sini selection pane untuk menampilkan atau memperlihatkan panel pemilihan guna membantu memilih objek individu dan untuk mengubah urutan dan visibilitasnya. Selanjutnya ada forecast. Ini yang pertama ada insert function yang berfungsi untuk memasukkan dan mengedit rumus di sel aktif dengan memilih beberapa fungsi yang telah disediakan. Dan auto zoom ini menampilkan jumlah sel yang telah dipilih langsung dan diletakkan setelah sel dipilih. Recently used ini berfungsi untuk memilih fungsi yang terakhir kali kita gunakan. Financial ini berfungsi untuk menambahkan fungsi finansial ke lembaran kerja. Selanjutnya ada logical untuk menambahkan fungsi logical ke lembaran kerja. Teks ini berfungsi untuk menambahkan fungsi teks ke lembaran kerja. Date and time berfungsi untuk menambahkan fungsi waktu ke lembaran kerja. Lookup and reference ini berfungsi untuk menambahkan fungsi lookup dan reference ke lembaran kerja. Math and trig ini berfungsi untuk menambahkan fungsi matematis dan trigonometri ke lembaran kerja. More function ini berfungsi untuk mencari fungsi lainnya yang tidak muncul di toolbar. Name manager ini berfungsi untuk membuat, mengedit, menghapus, dan menemukan semua nama yang digunakan di buku kerja. Selanjutnya ada define name yang berfungsi untuk memberi nama pada sel sehingga kamu bisa merujuknya dalam rumus dengan nama tersebut. Use in formula ini berfungsi untuk memilih nama yang digunakan dalam buku kerja dan menyisipkannya ke dalam rumus saat ini. Create from selection ini berfungsi untuk membuat nama secara otomatis dari sel yang telah dipilih. Selanjutnya ada fresh precedence ini berfungsi untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang mempengaruhi nilai sel yang dipilih saat ini. Selanjutnya ada trace dependence. Ini berfungsi untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang mempengaruhi nilai sel yang dipilih saat ini. Remove arrow ini berfungsi untuk menghapus panah yang digambar oleh jejak precedence atau jejak independence. Selanjutnya ada show formulas yang berfungsi untuk menampilkan rumus di setiap sel, bukan nilai yang dihasilkan. Error checking ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan umum yang terjadi dalam rumus. Evaluate formula ini berfungsi untuk meluncurkan kotak dialog rumus evaluasi untuk mendebug rumus dan mengevaluasi setiap bagian rumus satu persatu. Selanjutnya ada watch window. Ini berfungsi untuk memantau nilai sel tertentu saat perubahan dilakukan pada sheet. Selanjutnya circulation option ini berfungsi untuk menemukan kalkulasi formula apakah secara manual ataupun otomatis. Selanjutnya di sini ada select now ini untuk menghitung seluruh buku kerja dokumen kita sekarang. Selanjutnya ada select sheet ini berfungsi untuk menghitung sheet saat ini. Selanjutnya di bagian data ada get data yang berfungsi untuk memasukkan data dari berbagai sumber eksternal dan dari berbagai sumber eksternal hingga database web. Ada from text atau CSV ini berfungsi untuk melakukan
perintah menginput data berformat teks from web ini berfungsi untuk menambahkan data dari sumber eksternal internet atau web dengan memasukkan URL atau tag lain. Ada from table rank berfungsi untuk memasukkan data seperti tabel atau kumpulan sel yang dipilih atau rank pada set lain. Recent source berfungsi untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini digunakan. Selanjutnya ada existing connection. Ini memiliki fungsi untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini digunakan. Selanjutnya ada refresh all. Ini berfungsi untuk menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbarui. Queries and connection ini berfungsi untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja. Di sini ada edit links yang memiliki fungsi untuk mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Sort A to Z ini untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan A ke Z. Sort Z to A untuk mensortir data agar berurutan dari huruf Z ke A. Selanjutnya ada filter, berfungsi untuk perintah memfilter data. Clear ini berfungsi untuk menghapus penyatur penyortiran dan pemfilteran data yang telah ditetapkan. Reply ini untuk menerapkan kembali pensortiran data. Advanced ini berfungsi untuk melakukan pensortiran dan penyaringan data supaya lebih spesifik. Selanjutnya ada text to columns yang berfungsi untuk memisahkan kata dengan tanda baca yang ditentukan seperti tab, titik koma, spasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada flash fill yang berfungsi untuk mengisi data otomatis dengan mengidentifikasi pola data yang kita berikan pada kolom yang sama. Ada remove ini yang berfungsi untuk menghapus data dalam baris yang ganda. Data validation ini berfungsi untuk mencegah data yang tidak valid yang dimasukkan dalam data cell. Concealed date ini berfungsi untuk menyatukan nilai beberapa rank ke dalam satu rank. Relationship ini untuk membuat atau mengedit realisasi pada tabel. Manage data model yaitu untuk mengatur dan mengintegrasi data dari tabel. Selanjutnya ada what if analysis. Untuk mencoba berbagai nilai rumus di lembar Anda menggunakan manajer skenario, pencarian, tujuan, dan tabel data. Forecast set ini berfungsi untuk membuat lembar kerja baru untuk memprediksi tren data. Grup ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa garis menjadi satu grup. Ungroup ini untuk membatalkan beberapa garis yang tidak diinginkan menjadi satu grup. Subtotal berfungsi untuk melakukan penghitungan terhadap kategori item yang termasuk dalam grup. Selanjutnya ada review yang terdiri dari spelling yang berfungsi untuk memeriksa ejaan. Thesaurus ini berfungsi untuk mendapatkan saran kata yang berbeda tapi maknanya sama seperti kata yang dipilih. Workbook statistik ini berfungsi untuk menampilkan sheet, formula, sel, maupun tabel. Check accessibility ini berfungsi untuk melakukan pengecekan aksesibilitas dengan memunculkan panel isu untuk diperbaiki. Smoke lookup berfungsi untuk menampilkan wawasan berupa informasi dari teks yang diseleksi berdasarkan sel atau rank dari berbagai sumber di internet.
Translate berfungsi untuk menerjemahkan teks yang ada dalam slide ke dalam bahasa yang berbeda menggunakan kamus dwi bahasa maupun layanan online. New comment berfungsi untuk menambah catatan pada bagian dokumen. Delete berfungsi untuk menghapus komentar yang dipilih. Browse berfungsi untuk melompat ke komentar sebelumnya. Dan next berfungsi untuk melompat ke komentar selanjutnya. Di sini ada show atau hide comment berfungsi untuk menampilkan panel komputer guna melihat, menambah, dan menghapus komentar. Show all comment berfungsi untuk menampilkan komentar atau catatan pada dokumen. Selanjutnya ada protect sheet berfungsi untuk melindungi sheet agar tidak bisa diedit. Dan protect box ini berfungsi untuk melindungi lembar kerja di mana kita membuat dan mengedit data dokumen agar tidak bisa diedit. Allow edit range ini berfungsi untuk melindungi range atau kumpulan sel yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Unshare workbook berfungsi untuk mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagikan. Dan terakhir, hide link ini berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan sel maupun objek tertentu agar muncul atau tidak saat dicetak pada kertas. Selanjutnya ada view yang terdiri dari normal view yang berfungsi untuk melakukan input data dan pengeditan. Page preview untuk melihat area mana saja yang nantinya muncul ketika di print dan dibagi ke dalam beberapa halaman. Page layout view berfungsi untuk melihat dokumen Excel dalam tampilan tiap halaman. Selanjutnya ada custom view. Ini untuk melihat dokumen dengan tampilan secara custom atau khusus. Ruler ini berfungsi untuk menampilkan penggaris pada dokumen. Grid lines berfungsi untuk menampilkan garis kisi di latar belakang dokumen kamu guna menempatkan objek yang sempurna. Formula bar ini berfungsi untuk memasukkan rumus. Headings view untuk menyembunyikan atau menampilkan ke dalam lembar kerja. Zoom berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen berdasarkan skala maksimal 50%, 75%, atau 100% dan lainnya. Di sini ada 100 yang berfungsi untuk memperbesar dokumen ke 100. Dan zoom berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil. Di sini ada new window. New window ini berfungsi untuk membuka jendela kedua untuk dokumen sehingga kamu dapat bekerja di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Arrange all ini berfungsi untuk menyusun jendela yang terbuka sehingga kamu dapat melihat semuanya sekaligus. Freeze spans berfungsi untuk membekukan baris atau kolom agar tidak ikut bergulir maupun bergeser ke saat melakukan scroll. Dan selanjutnya ada split berfungsi untuk membelah worksheet menjadi 4 bagian jendela. Hide ini berfungsi untuk menyembunyikan worksheet. Unhide ini berfungsi untuk menampilkan kembali worksheet yang disembunyikan. Di sini ada view side by side yang berfungsi untuk menampilkan 2 dokumen atau lebih. Di sini ada continuous scrolling berfungsi untuk melakukan scroll dalam posisi yang sama untuk kedua dokumen. Reset Windows Position ini berfungsi untuk men-set ulang posisi jendela berdampingan. Switch Window berfungsi untuk pengalihan cepat ke jendela lain yang terbuka. Macros berfungsi untuk melihat data makro yang bisa kamu gantikan. Selanjutnya ada Help. Yang pertama, Help berfungsi untuk memunculkan panel navigasi
pintas. Kontak support berfungsi untuk mendapatkan bantuan, dukungan, maupun servis lewat CS. Feedback berfungsi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap software. Dan selanjutnya ada show training, berfungsi untuk memunculkan panduan pembelajaran dengan operasi sistem Windows.